wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Hadirin, kita pasti ingin bahagia, dan bahagia itu hanya ada dalam keridhaan Allah. Mencari bahagia hanya ada pada pemilik kebahagiaan itu, yaitu Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam lahir batin kita. Dialah yang membulak-balik setiap hati. Allah wa huwa alimun bidati sudur. Allah tahu isi hati kita. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kebahagiaan itu ada pada keyakinan dan keridhaan kepada Allah, kepada takdir Allah. Dan kesengsaraan itu adalah pada keraguan dan ketidakridhaan. Dalam hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim yang sering kita bahas, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini dha'if wa fi kulli khairan. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Makin kuat iman, makin baik dan makin dicintai Allah. Jadi jangan sibuk hanya ingin meningkatkan penghasilan, meningkatkan omzet, meningkatkan aset, meningkatkan karir. Itu kecil. Yang penting adalah meningkatkan keyakinan kepada Allah. Karena semakin yakin, semakin bahagia. Semakin yakin, semakin mulia. Ayyul mu'minina afdal. Siapakah orang yang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi kalau ingin orang akhlaknya mulia, tingkatkan saja keyakinannya. Yakin buahnya langsung adalah akhlaknya jadi baik. Kenapa orang berbuat maksiat? Karena lemah keyakinannya. Dan di antara ciri orang yang yakin, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jadi apapun yang secara keilmuan ini manfaat, bagi lahir, bagi batin, bagi akal, bagi dunia, bagi akhirat, semangat. Semangat sebagai amal soleh kita. Bukan sebagai penentu takdir kita. Yang menentukan takdir Allah. Sudah kerja dengan profesional, niat baik, ikhtiar baik, hasilnya tidak banyak, tidak apa-apa. Karena Allah tidak ditentukan oleh ikhtiar kita. Semangat ikhtiar adalah amal soleh kita. Sudah berobat sungguh-sungguh, protokol kesehatan, sakit, tidak apa-apa. Pokoknya ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah.
dan mintalah tolong kepada Allah. Makin yakin kepada Allah, makin semangat menyempurnakan ikhtiar, makin yakin kepada Allah, makin rapat doanya, makin banyak doanya, makin tidak bisa tanpa doa. Karena doa itu sesuatu yang membahagiakan. Doa itu nikmat. Doa itu hangat. Kita bisa setiap saat bicara kepada Allah yang maha dekat, yang maha mendengar. Minta apapun. Karena segalanya milik Allah. Dan Allah maha mendengar. Allah maha dekat. Allah maha mengabulkan doa. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan selama ini kita jarang doa pun diberikan banyak sekali. Apalagi bagi yang berdoa. Benar? Makanya makin yakin kepada Allah, makin banyak doanya. Makin kurang yakin ke Allah, makin jarang doanya. Makin tidak yakin, tidak berdoa. Jangan anggap remeh orang yang dikit-dikit minta ke Allah. Berarti dia orang yang berkedudukan di sisi Allah. Bagaimana tahu seseorang berkedudukan di sisi Allah? Karena orang berkedudukan di sisi Allah, bagaimana kedudukan Allah di hatinya? Kalau di hati orang tersebut Allah segala-galanya, insya Allah orang ini derajatnya tinggi di sisi Allah. Sungguh-sungguh ikhtiar, sungguh-sungguh berdoa, wala ta'jaz, dan tidak lemah. Selalu semangat, antusias, optimis, husnuzon kepada Allah. Nah, satu lagi cirinya orang yang kuat iman. Wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza. Dan ketika takdir Allah datang kepada dirinya, janganlah mengatakan seandainya saya begini, seandainya begitu, tidak. Walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ketentuan Allah, takdir Allah. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, ridhonya kepada takdir ini adalah urusan besar. Karena faman radiya falahu ridho. Hadis riwayat Imam Tirmizi, ya. Ada lengkapnya Ustaz? Ya. Innallaha ahabba qauman ibtilahum. Jika Allah mencintai satu kaum, Allah memberikan ujian. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada apa yang Allah takdirkan, Allah ridho. Ini luar biasa. Waman sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang marah, tidak suka kepada ketentuan Allah, Allah pun murka kepadanya. Ada yang besarnya bala, ya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazai ma'idhamil bala'i. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridho wa man sahita falahus sukh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Dan Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang kesal terhadapnya, maka ia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan
Apapun yang kita lakukan, sekarang juga Allah sedang menyaksikan, mengetahui apa yang kita ucapkan, mendengar, pelan, keras, dan mengetahui apa yang terlintas di hati. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Ketika Allah dapati hatinya hamba ridho, oh, berubah itu segalanya. Pahit bisa jadi manis. Nyesek jadi lapang. Padahal kejadiannya sama. Perkaranya adalah ridho atau tidak. Di dalam At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tak ada satupun musibah. Ma asaba min musibatin illa kecuali biiznillah. Dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang yakin kepada Allah bahwa ujian ini menimpa dengan izin Allah, bahwa ujian ini sudah diukur oleh Allah yang maha adil, bahwa Allah menimpakan ujian maha suci dari perbuatan zolim, bahwa semua perbuatan Allah itu pasti baik, pasti baik. Walaupun tidak cocok dengan keinginan dan harapan kita, pasti baik. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Kita ke diri sendiri dengan Allah kepada kita jauh tidak bisa dibandingkan. Lebih cinta Allah ke kita daripada kita ke diri kita sendiri. Apa buktinya? Buktinya kita suka berbuat maksiat. Maksiat itu namanya zolamtun nafsi. Kezoliman kita kepada diri kita sendiri. Makin kita berbuat maksiat, kita celakakan diri kita. Tidak ada yang mencelakakan diri kita selain zolamtun nafsi. Tiap kita berbuat maksiat itu kita sedang menzolimi diri kita. Ada hadis sahih Muslim ketika tawanan perang datang, ada seorang ibu yang mencari-cari bayinya. Lalu ketemu dengan bayinya. Dipeluk luar biasa. Bisa dibayangkan ibu yang terpisah dari bayi, mencari dan ketemu. Dipeluk. Lalu ditanya, apakah mungkin ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat, tidak mungkin. Selagi dia mampu untuk mencegahnya, ketahuilah Allah lebih mencintai hambanya dibanding ibu ini mencintai bayinya. Jadi yang paling menyayangi kita adalah Allah. Makanya kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, dan Allah menyayangi hambanya lebih daripada hambanya menyayangi dirinya sendiri. Jadi kalau Allah melakukan sesuatu kepada kita hambanya, sudah pasti karena kasih sayangnya. Tapi kenapa kok nggak cocok dengan keinginan? Siapa yang paling tahu yang terbaik untuk kita? Diri kita atau Allah? Kan? Agus ditakdirkan seperti ini, berjalan sulit, bicara sulit. Siapa yang lebih sayang ke Agus? Allah. Yakin, Gus? Coba Gus bantu jawab, Gus. Agus ini sahabat saya ya. Gus. Dipegangin saja ya. Ya, aku yakin bahwa yang menciptakan aku seperti Allah, karena Allah kita akan doain Agus. Agus ridho
tubuhnya seperti ini? Ridho. Ridho? Enggak komplain ke Allah? Enggak. Ya, jadi ya syukur apa yang ada ya. Alhamdulillah. Ya kita Allah mau baik. Agus sudah punya istri belum? Udah, anak juga 2. 2? Ya, anak aku 2. Oh, anak 2. Kaget aja, guys. Karena yang satu laporan, yang lain yang mana nggak laporan ya. Anak 2, Masya Allah. Gaji cukup? Cukup. Alhamdulillah. Apa yang kurang dari Allah? Nggak ada. Nggak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang dan tidak akan pernah ada yang kurang dari Allah. Ya. Alhamdulillah. Ini Agus sahabat saya. Barusan dengar dari Kang Oges, saudara saya. Berbaring puluhan tahun karena sulit bergerak, jadi luka di belakangnya ini. Beliau hanya bisa menggerakkan tangan sedikit. Apakah Allah zalim ke Oges? Tidak mungkin. Tidak ada yang lebih mencintai Oges selain penciptanya. Kenapa dibuat lumpuh begini? Karena Allah punya rencana terbaik. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Apa saudara pikir kita dibuat sehat, rupawan, gagah, ganteng? Ini bukan ujian, ini ujian lebih berat. Makin rupawan, makin ingin pamer, makin merasa dirinya lah yang punya tubuh ini. Yang badannya bagus ingin pamer, badannya bagus. Yang otaknya pintar ingin pamer, ujub, merasa dirinya pintar, merasa paling cantik, paling ganteng, paling gagah, paling kuat. Allah tahu ini. Semuanya milik Allah, tapi dia akui miliknya. Dipamerkan, bahkan tidak jarang kegagahannya, kebagusannya, kecantikannya dipakai maksiat dan membuat orang lain maksiat. Coba. Agus susah mau. Itu kan, dipersulit oleh Allah untuk berbuat sesuatu yang jadi dosa. Kalau Agus ridho, faman rodiya falahu ridho. Enggak lama Agus di dunia ini. Agus sudah berapa lama di dunia? Agus 30 tahun. 31 tahun, lama juga Agus ya. Mau berapa lama lagi? Gimana Allah aja? Gimana Allah aja? Soalnya aku tanpa kedua orang tua juga bisa hidup. Alhamdulillah. Agus, takut enggak Allah nggak ngasih rezeki? Yakin? Yakin. Gimana enggak yakin? 31 tahun Allah cukupin terus masih jadi ragu ya? Alhamdulillah. Itu belajar ke Agus. Yang belum punya jodoh juga udah belajar sama Agus. Teknik-teknik mencari jodoh. Tapi ada yang menentukan jodoh bukan ikhtiar. Yang menentukan jodoh Allah saja. Ya. Ridho terhadap orang tua yang ada. Kita tidak pesan lahir dari orang tua yang mana. Benar? Takdir yang kita tidak bisa diberi jalan mengubahnya, kita harus terima sepenuhnya. Ya Allah, saya terima. Ada yang orang tuanya udah soleh, ada yang solehnya sebelah, ada yang tidak soleh, ada yang belum soleh, ada yang belum Islam orang tuanya, ada yang ya begitulah jauh dari agama, ada yang sedang dihukum. Banyak kejadian yang terjadi di orang tua yang di luar kemampuan kita. Ridho dengan takdir ini. Ya Allah, saya terima takdir saya terlahir dari orang tua. Jadikan saya jalan baikan bagi dunia akhirat orang tua saya. Terima hadirin.
episode takdir. Bukan menerima keburukan sikapnya, tapi menerima lahir dari situasi yang kurang buruk, terima. Karena pasti ada rahasia Allah di sana. Bentuk tubuh kita terima, hadirin. Ini bukan punya kita nih tubuh ini, ya. Bukan milik kita nih. Dan tidak tahu berapa lama tubuh ini akan utuh seperti ini. Saya juga tidak tahu mana yang bakal pulang duluan. Tapi kemarin sudah ada yang pulang duluan. Gigi dicabut. Alhamdulillah. Terima kasih. Sudah 59 tahun nempel di sini. Sudah, wah, perjuangannya. Makanya ketika itu mau berpisah, ya sudah pulang. Ridho hadirin. Ada yang tangannya pulang duluan, ya. Di BSD ada seorang pelajar SMA naik motor, jatuh di bawah tronton, kelindes tangannya, hancur, diamputasi tangan kanan. Dia datang ke sekolah, teman-temannya melihat, semua kasihan, lihat tidak punya tangan kanan. Tapi anak ini, Masya Allah, imannya kuat. Kata orang-orang, kasihan kamu tidak punya tangan kanan. Hei, kawan-kawan, alhamdulillah, lihat apa yang Allah sisakan. Orang mikirnya yang tidak ada, tapi dia berpikir yang disisakan. Banyak mana? Hah? Yang tersisa atau yang diambil? Coba. Kalau ke kelas itu hanya tangan kanan, kan bubar itu kelas. Makanya Masya Allah. Ridho hadirin dengan tubuh kita seperti apa. Nggak usah maksain. Ingin jadi bule yang coklat ya coklat aja. Ya. Bule itu harus komplit ya. Sekarang kepalanya dipirang-pirang, pas ngalik, kening, gitu. Jadi disangkana anak bule, ya, karena rambutnya dibuat pirang, pas kening, ya mah aki-aki bule, ya. Janganlah, jangan nyiksa diri, ya. Yang keriting, ya nikmati keritingnya. Yang udah lurus rambutnya, syukuri, tidak usah dipanjang, dibetot-betot, ya. Nikmati, semuanya pasti ada rahasia Allah di balik semua. Yang hidungnya ya segitu-gitunya nggak usah dijepit supaya mancung. Udahlah. Yang penting berlubang ya. Dan bisa nafas. Nah, terima ya Allah, saya terima. Dan tiap waktu episode kita berbeda-beda, hadirin. Nggak usah ngebanding-banding. Wah, saya pengen jangkung tinggi besar seperti itu. Gak usah. Syukuri yang ada. Alhamdulillah. Pasti ini yang terbaik. Udah gak apa-apa. Kemudian kita lama-lama kan berubah tuh. Menjadi makin lama makin tua. Terima. Gak mungkin adik balita terus ya. Lama-lama makin tua, makin keriput, uban tumbuh, badan nggak sekuat dulu. Nikmati hadirin, pasti ada rahasia Allah. Jangan ingin seperti remaja terus ya, namanya Neli ya, nenek lincah ya, atau Ali akiliur hadirnya. Allah sengaja menciptakan kita jadi tua tuh pasti ada rahasianya di sana. Usia 40 ada sikap yang pas. Usia 50 ada yang ngepas. Atau ginilah, ini belum tua, cuman kita yang tua apa ya. Ini adik-adik lagi SMA, ada yang ngepas. Udah kuliah, gaya masih SMA, enggak nyambung hadirin. Selesai kuliah, ada lagi perilaku yang harus sebanding dengan usianya. Jangan sampai udah selesai kuliah,
kelakuan kayak anak SMA udah nggak nyambung, pasti turun nih makomnya. Demikian pula sudah menikah, tidak bisa berperilaku seperti belum menikah. Sudah dititipi istri, anak 40, 50, 60. Saya harus berubah. Tidak boleh seperti waktu masih muda, ya. Bukan berarti jalan harus ngoyongkot, bukan begitu hadirin ya. Tetapi kematangan kita harus seimbang dengan usia. Jangan sampai usia sudah segini, tapi masih sok ingin kelihatan remaja, masih sok. Nah ini tidak boleh. Karena Allah sudah mengurangi kemampuan. Bukan berarti kita tidak boleh olahraga. Olahraga. Tapi sudah pindah dari mengandalkan fisik terus kepada kematangan, kearifan. Ridho jadi tua. Ya, Ibu, ada ibu-ibu? Apa? Ridho, ya Bu ya. Ibu tidak boleh memaksakan diri pakai seragam SMA ya. Sudah selesai waktunya. Kalau dipakai lagi boleh, tapi lebih lucu ya. Sudah selesai. Nikmati. Nah, dalam perjalanan hidup ini tadi fisik ya, bisa dibuat sakit oleh Allah. Gimana kalau sakit? Terima. Ya Allah, saya terima takdir saya sakit ini. Tubuh ini milikmu ya Allah. Engkaulah yang memiliki. Engkau pula yang mengurus tubuh ini setiap saat. Engkau yang paling menyayangi hamba-Mu ini. Engkaulah yang maha tahu apa yang terbaik. Ya Allah, saya terima sepenuhnya takdir ini. Coba hadirin. Itu beda tuh hasilnya ya. Bukan berarti tidak ingin sembuh, tapi episode yang ada diterima dulu. Jelas tidak hadirin? Seperti jalan, genteng jatuh kena jidat, beletak. Kita kan tidak mungkin mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Air benyut dikemanakan. Tanda terimanya kan udah jelas. Saya terima. Benyut ini ya Allah. Qadarullah wa masya'afal. Udah takdirnya benyut begini. Sambil istighfar. Ampun ya Allah. Takdir ini pasti diundang oleh dosa dan kesalahan saya. Saya terima takdir ini. Ampuni dosa-dosa yang mengundang bala ini menimpa. Lanjutkan ke taubat. Itu lebih lega lagi hati itu. Ya Allah, dan hanya Engkau yang kuasa menyembuhkan diri ini. Sambil pakai apa? Salep tambah benyut dong, yang dikompres pakai es batu. Ya nggak boleh emosi, tenang. Es batu hadirin. Tergantung jenis benyutnya ya. Ada yang kalau udah bengkak dikasih pemanas makin melebar pembuluh darahnya. Harus pakai ilmu. Ada yang dikompres, ya Allah. Ampun ya Allah. Hanya dengan izin-Mu kepala ini benjol begini. Ampun atas dosa-dosa yang saya lakukan. Kening ini sering sujud tapi jarang ingat padamu. Ya Allah, pikiran ini sering kotor, sering ngeras ampun. Ya Allah tolong sembuhkan. Hanya Engkau yang kuasa menyembuhkan. Obat apapun adalah ciptaan-Mu. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Engkau. Sambil dipakai obat. Tapi tidak bersandar ke obat. Tiga resep ini coba. Kita kan menderitanya gitu. 1 tidak menerima. 2 tidak tobat. 3 tidak tawakal. Jadi nyesek aja. Hidup ini ada kapling takdir masing-masing.
Tidak usah dibanding-banding. Perjalanan hidup ini ada episode-episodenya. Tidak mesti sama. Saya juga tidak tahu. Jadi begini. Dulu nggak nyangka. Dikira bakal jadi itu. Begini. Tanya, beginu. Begitu. Robah-robah. Sebagian besar yang terjadi ini tidak pernah terbayangkan dalam hidup ini. Beneran hadirin. Punten ya, apa saya membayangkan bakal dianggap sebagai punten kiai begini, gak kebayang. Apa terbayang membangun pesantren seperti enggak, rapat sih rapat tapi tidak. Yang terjadi lebih bagus daripada yang direncanakan. Yang ikut rapat juga kaget. Kok jadi ya gitu. Serius. Ayo kita bikin pesantren. Tiba-tiba ada informasi. Di sana ada yang jual tanah. Berapa harganya? 1,5 juta per meter. Berarti kalau 5 hektar 75 miliar. Udah tawar aja lah 300.000. Wah kejauhan. Nggak apa-apa. Udah belum jadi ya. Mereka ngasih harga sesuka mereka, kita nawar sesuka kita ya. Jadi hadirin 350. Coba itu. Siapa yang ngegerakin nurunin begitu? Kan sok kami juga ya. Karena mikir dari mana bayarnya. Tapi tidak, kata guru saya dulu. Minta sedikit kepada Allah, minta banyak kepada Allah. Jangan kagok, minta banyak aja sekalian. Lunas. Tidak terbayang itu bakal ada tempat di sana. Jadi sudahlah hadirin. Fokus saja. Belajar apa yang manfaat untuk dunia akhirat dan semangat melaksanakannya. Tapi niatkan jadi ibadah. Jangan karena ikhtiar begini Allah harus begitu, enggak ya. Ikhtiar enggak boleh dituhankan. Apapun hasilnya terserah Allah. Tapi sempurnakan, evaluasi terus, perbaiki terus ya. Sebagai apa? Amal soleh kita. Biarlah Allah dengan ilmunya yang maha tahu, dengan kasih sayangnya yang maha sempurna. Udah biar Allah mengatur apapun untuk kita. Monggo, terserah Allah yang maha baik. Yang penting kita patuh, suruh ikhtiar, sempurnakan. Berobat, sempurnakan. Tanpa bersandar kepada ikhtiar. Udah gitu doa yang banyak. Tanpa bersandar kepada doa. Bersandar ke Allah. Kenapa kita banyak doa? Nah, karena Allah suka kita banyak doa. Benar? Tidak harus yang kita minta jadi kejadian. Ya Allah. Umur saya sudah 31. Engkau maha tahu. Teman-teman sudah pada menikah. Engkau yang mengatur. Kenapa saya enggak? Saya minta tahun depan ya. Ini limit loh ya Allah. Wah. Dan tolong yang itu tuh ya Rob. Kalau baik untuk saya jadikan, kalau tidak baik diusahakan jadi olehnya. Ini kan ngatur ya. Bagi kita udah bisa istiqoroh aja udah untung besar itu. Karena sebagian besar tidak istiqoroh. Benar? Gimana kalau ternyata sudah sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa, yang terjadi enggak cocok, enggak apa-apa. Yang penting dalam hidup ini bukan yang terbaik menurut kita, yang terbaik menurut Allah. Siapa kita? Makanya saya terkesan sekali ketika membaca tulisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau saya mendapatkan apa yang saya minta, saya bersyukur sekali. Tapi kalau mendapatkan yang tidak saya minta,
bersyukurnya 10 kali lipat. Karena pilihan Allah yang terbaik. Ya kalau kita belum sanggup begitu, saya belum tahu itu seperti apa derajat hadisnya ya. Tapi kurang lebih orang-orang yang yakin ke Allah tuh sudah tidak rewel. Dan takdir Allah tuh mau ridho tidak ridho tetap terjadi. Bedanya kalau kita ridho kita dapat pahala, kalau kita tidak ridho kita nggak dapat apa-apa selain kemurkaan Allah dan penderitaan. Jadi seperti tadi tuh ridho tidak ridho menyut. Udah di sini ada tanda terimanya, pilihannya terima. Ini kunci luar biasa hadirin. Wah, kalau orang senang ridho kepada takdir Allah tuh enak aja hidup ini. Kita lihat ya, beberapa orang yang akhlaknya luar biasa dianggap mulia. Lihat seorang bapak di Amerika yang anaknya terbunuh, yang datang di pengadilan tuh memaafkan, bahkan memeluk. Dan ada seorang ibu juga anaknya terbunuh, muslimah, yang ibu ini udah pasti muslimah kalau ibu-ibu hadirin ya. Maksudnya seorang ibu-ibu yang anaknya terbunuh kemudian di pengadilan itu memaafkan dan menyediakan diri membantu yang membunuh anaknya ini agar selama di penjara bisa jadi lebih baik. Kenapa? Karena sudah paham anaknya terbunuh sudah qadarullah. Waktunya sudah tiba, hanya lewat begitu caranya. Begitulah hadirin, orang-orang yang menerima takdir itu pesonanya dahsyat sekali. Enak lihatnya. Dan bandingkan dengan orang yang tidak ridho ke takdir. Aduh, capek sekali. Uring-uringan, nyesek, dan tidak berubah. Yang ngatur takdir itu Allah. Ingat ya, 3 tahapan tadi ya. 1, orang yang yakin ke Allah itu cirinya menyempurnakan apapun yang manfaat bagi dunia dan akhiratnya. Jadi semangat terus, all out. 2, sangat semangat berdoa. Ini nempel terus. Tapi semua ini tidak jadi sandarannya, karena yang jadi sandarannya adalah Allah. Makanya ketika takdir apapun yang Allah berikan, kata-katanya adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Terima. Saya terima episode hidup ini ya Allah. Saya terima sepenuhnya. Dimutasi. Misalkan dia asalnya menteri, kemudian jadi presiden, saya terima. Enak Pak. Kejauhan mimpinya. Saya terima ya Allah. Memangnya ada kejadian tanpa izin Allah? Tidak ada. Dan hari-hari itu terus-terusan hadirin. Ini pulang dari sini, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Makanya berlindung ke Allah. Pakai helm yang bagus, diikat yang rapat. Kenapa? Ya, karena Allah suka kita menyempurnakan yang manfaat. Walaupun pakai helm, kalau udah takdirnya mati mah mati aja. Ya itu mah urusan Allah, mau dimatiin mah. Yang penting pakai helm aja. Udah pakai helm, doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya sudah, jalani hati-hati. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi apapun yang terjadi sesudah kita menyempurnakan ikhtiar, menyempurnakan doa, itu adalah sebaik-baik kejadian. Mau cocok, mau tidak cocok dengan kita, percayalah, itu yang terbaik dari Allah. Ya. Coba, batal menikah, baik atau buruk deh. Ini bukan ancaman, hanya nanya ya. Baik atau buruk? Kan? Batal menikah baik atau buruk?
Tergantung. Kalau sudah niatnya lurus, maksimal ikhtiar, doa, sudah istiqoroh, batal, pasti itu yang terbaik. Ya. Tapi kalau disikapi dengan uring-uringan, ngebentur-benturkan kepala ke tembok, lalu makan minuman serangga, ya, nah, itu jadi buruk. Jadi baik buruknya itu bukan pada kejadiannya, tapi pada sikap terhadap kejadian. Saya kira logis sekali ya, orang lulus tidak lulus itu kan bukan pada soal, tapi pada jawabannya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soalnya, tapi karena salah jawabannya. Tapi ini soal ini belum pernah diajarkan. Kami kan TK, ini ujiannya pelajaran SMA. Gimana? Gampang, nggak usah dikerjain ya. Karena itu bukan kapling kita. Tapi Allah kalau menguji kita udah pasti diukur. Karena Allah Maha tahu keadaan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Dan Allah Maha Adil, tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Makanya husnuzon terus kepada Allah, ya. Berbaik sangka. Ana inda zanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Tetap berprasangka baik, pasti baik. Pasti ada kebaikan, pasti sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hadirin. Pada tegang nih, kenapa ya dapat ilmu ini? Apa yang akan menimpa saya? Nah, itu suudon. Jalani. Sayang saya pakai datang ke sini. Coba ilmu tentang ilmu rezeki. Mungkin pulang dari sini dapat rezeki. Ini ilmu tentang ridho. Jangan-jangan pulang dari sini diuji. Nah, itu suudon. Itu yang bakal kejadian. Udahlah, alhamdulillah. Ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran alaihi wassalam, ya Musa, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ni'amai fal yakhruj min baini ardi was sama'i wal yadlub lahu rabba siwa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Musa bin Imran, hai Musa, barang siapa yang tidak ridho dengan takdirku, tidak bersabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas nikmatku, maka keluarlah dari antara bumi dan langitku dan carilah Tuhan selain aku. Wah, udah cilaka kalau sudah Allah tidak suka. Ya, sudahlah hadirin. Apapun yang sudah terjadi, terima sambil kita ridho, sambil minta ampun, pasrah dan bergerak terus. Ya, terus bergerak, sempurnakan lagi ikhtiar. Ya, ibaratnya sederhana. Kita mau bikin nasi, tapi ternyata jadi bubur. Karena kita ngisi air, ada yang ini kasih air belum, kasih air lagi tuh. Jadi bubur terima. Sambil bagaimana bubur ini jadi bubur ayam spesial. Ya kan? Jadi jangan berhenti pada nerima, tetapi sempurnakan lagi ikhtiar. Ihris ala mayan fa'uk wasta'in billah. Terus saja begitu. Karena semuanya adalah amal. Ridho ke takdir, amal. Menyempurnakan ikhtiar, amal. Doa ke Allah, amal. Apapun yang Allah akan takdirkan, ya sesuka yang maha baik. Selama ini saja Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Makanya jangan suka terpaku kepada keinginan diri. Jangan mengatur Allah untuk sesuai dengan keinginan kita. Aturlah diri kita untuk bisa mematuhi Allah dan menerima apapun yang Allah takdirkan. Insya Allah hadirin, Allah akan membimbing kita mendapatkan yang terbaik. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha baik, yang maha menatap. Wahai Allah yang maha dekat, Engkaulah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Ya Rabb, ampuni semua dosa kami ya Allah. Sebanyak apapun dosa sepanjang hidup ini, hapuskan ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ya Allah semua perbuatan buruk kami kepada orang tua, yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Sayangi keduanya, berkahi sisa usianya, karuniakan husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Rabb, ringankan hisab, jadikan orang tua kami ahli surga. Ya Allah, jadikan kami jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Rabb, ampuni guru-guru yang menjadi jalan kami mengenalmu ya Allah. Yang menjadi jalan kami mengenal jalanmu. Muliakan keluarga dan keturunan. Jadikan kami menjadi murid yang tahu khidmat. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami. Terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Engkau pasti tahu. Golongkan kami menjadi hambamu yang tahu balas budi, ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, wahai yang maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkaulah yang maha mendengar ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan doa kami semua ya Allah. Amin. Hadirin bagi yang masih ingin doa, doalah. Allah maha dekat, maha mendengar, jangan ragu-ragu hadirin.
Alhamdulillah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Kuatkan iman yang masih lemah ya Allah. Karuniakan ibadah yang khusyuk, doa yang Kau ijabah. Berikan pendamping terbaik pilihan-Mu bagi yang belum mendapatkan ya Allah. Pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizah. Lindungi anak-anak dari perbuatan durhaka. Ya Allah, karuniakan rezeki hanya yang halal dan berkah. Lepaskan dari lilitan hutang, ya Rabb. Lindungi dari kejahatan, kezaliman makhluk-makhluk-Mu, ya Allah. Wa na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya-Mu di Baitullah-Mu, hamba-hamba-Mu ini, ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit, ya Syafi. Beri jalan keluar, ya Fattah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya. Dimanapun Kau pasti menyaksikannya. Kuatkan iman, limpahi keistiqomahan, kesabaran, dan kemenangan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian. Teruslah banyak berbisik kepada Allah yang maha dekat, maha mendengar. Mintalah apapun, segalanya milik Allah. Berlindunglah hanya kepada Allah. Mintalah tolong hanya kepada Allah, karena Dialah pemilik segala-gala dan penentu segalanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama. Kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi. Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya. Ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun
pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.